Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Telkomsel dengan topik A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 1 Telkomsel. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bahaya demam berdarah dan cek risiko terjangkit melalui darah. Saya Muhammad Aditama Taufikur Rahman dengan NIM P07134221019. Saya Ayu Rufaida dengan NIM P07134221008. Saya Angelita Emanuela Permana dengan NIM P07134221005. Saya Rizky Amelia dengan NIM P07134221033. Kita masuki ke materi pertama. Apa sih demam berdarah itu? Jadi, demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit akut dengan manifestasi klinis berupa shock hemoragik yang berujung pada kematian. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 serotip virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae, yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya yaitu gejala demam berdarah atau DBD. Biasanya gejala DBD ditandai dengan demam tinggi mencapai 39 derajat Celcius selama 2-7 hari. Setelah itu akan mengalami penurunan drastis. Nah, selain demam tinggi, ada juga beberapa tanda dan gejala DBD. Yang pertama yaitu radang tenggorokan. Nah, biasanya radang tenggorokan ini diiringi dengan sulit menelan dan minum. Yang kedua yaitu muncul ruam merah atau bentol merah, biasanya tampak pada seluruh badan. Yang ketiga yaitu mudah mengalami perdarahan. Perdarahan pada gejala demam berdarah biasanya ditandai dengan mimisan, muntah darah, dan gusi berdarah. Yang keempat yaitu gelisah. Nah, gelisah ini merupakan fase akut dan paling berbahaya karena dapat menyebabkan dengue shock syndrome atau biasa disapa dengan DSS yang dapat menyebabkan kematian. Yang kelima yaitu BAB berwarna hitam atau gelap. Yang keenam, sakit perut parah. Dan yang ketujuh yaitu pernapasan yang sulit atau cepat. Pada fase ini harus diwaspadai karena bisa menyebabkan dengue shock syndrome atau DSS yang sangat berbahaya. Bahkan dapat berpotensi menyebabkan kematian. Dengue shock syndrome atau DSS terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau yang sering kita sapa dengan trombosit dalam aliran darah akan turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, perdarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penularan demam berdarah, yang dimana ada 2 cara penularan. Yang pertama yaitu dari nyamuk ke manusia, lalu dari manusia ke nyamuk. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu cara penularan dari nyamuk ke manusia. Seperti yang kita ketahui, penyakit demam berdarah ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang membawa virus dengue, yaitu dari spesies nyamuk Aedes aegypti betina. Nyamuk spesies ini menggigit pada siang hari dengan peningkatan aktivitas menggigit yaitu 2 jam setelah matahari terbit dan beberapa jam setelah matahari terbenam. Virus dengue menular lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue, di mana ketika nyamuk ini mulai menggigit sang penderita, virus akan berpindah ke dalam aliran darah, lalu virus ini akan menempel pada sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Yang dimana kemudian virus ini pelan-pelan akan menginfeksi dan menyebar ke seluruh tubuh manusia, hingga akhirnya nanti menimbulkan gejala, dengan salah satu gejalanya yaitu gejala demam tinggi. Selanjutnya kita memasuki penyebab demam berdarah.
Penyakit demam berdarah biasanya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan penyebab demam berdarah yang akan menularkan virus saat menggigit dan menghisap darah korbannya. Jenis nyamuk tersebut biasanya menyerang di pagi dan sore hari. Secara tampilan, nyamuk ini cukup mudah dikenali dengan warnanya yang khas, yaitu belang hitam putih dengan ciri fisiknya yang kecil. Mereka tidak suka mendiami tempat yang kotor, melainkan menyasar tempat-tempat bersih, contohnya seperti bak mandi. Selain itu, ada beberapa faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan terkena penyakit demam berdarah. Di antaranya, yang pertama yaitu tinggal atau sedang bepergian ke daerah tropis. Yang kedua, memiliki riwayat infeksi virus dengue. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak, lansia, dan orang yang kekurangan sistem kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai pemeriksaan penunjang diagnosis demam berdarah. Pemeriksaan demam berdarah merupakan suatu metode penunjang yang digunakan untuk mendiagnosa apakah seorang pasien menderita demam berdarah atau tidak. Caranya dengan menguji pada darah pasien sebagai sampel yang digunakan. Sampel yang sudah didapatkan tadi diperiksa di laboratorium untuk mengetahui diagnosa yang tepat apakah seorang pasien mengalami perubahan pada morfologis dari dalam darahnya atau tidak. Untuk macam-macam pengujian yang kita gunakan sejauh ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pengujian darah lengkap, kemudian ada pengujian serologi IgM dan IgG, dan yang ketiga yaitu pengujian serologi dengan NS1. Pengujian darah lengkap umumnya menggunakan darah sebagai bahan sampel utama dalam pemeriksaan. Kemudian dalam darah tersebut dilihat apakah ada perbedaan dalam pengukuran jumlah trombosit, hematokrit, serta hemoglobin dalam darah pasien. Apabila terdapat indikasi perubahan yang sangat drastis atau di luar batas normal, maka perlu dipertimbangkan barangkali seorang pasien tersebut menderita demam berdarah dengan diamati dari gejala fisik yang orang tersebut miliki. Yang kedua yaitu dengan pengujian serologi IgM dan IgG. Tes serologi ini digunakan untuk menguji antibodi pada darah pasien. Antibodi tersebut terbentuk setelah parasit menginfeksi tubuh kita. Kemudian tubuh secara otomatis akan membentuk sebuah sistem pertahanan tubuh yang disebut antibodi. Nah, antibodi tersebut kemudian dipadukan dengan antigen yang dimiliki pada kit. Pengujian IgM dan IgG ini efektif digunakan 4 hari setelah timbul gejala sampai dengan 12 minggu setelah gejala tersebut didapati. Karena untuk mendapatkan hasil antibodi yang maksimal, tubuh membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi tersebut. Selain untuk mendiagnosa dari penyakit, uji serologi IgM dan IgG juga dapat digunakan untuk memantau sejauh mana perkembangan virus pada tubuh pasien. Dan yang ketiga yaitu pengujian NS1. Berbeda halnya dengan IgM dan IgG, pada pengujian NS1 digunakan antigen dari parasit atau virus tersebut. Nah, caranya saat virus menginfeksi, darah pasien tersebut diambil kemudian diamati. Karena sifat antigen sendiri langsung dari sumber penyakitnya, oleh karena itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi, pada pemeriksaan ini digunakan dalam jangka waktu 0-7 hari tepat setelah gejala itu muncul. Ketika lebih dari 3 hari, kemungkinan besar untuk parasit tersebut sudah tidak dapat terbaca dalam tes yang digunakan dan hanya terbentuk antibodi sebagai sisa dari hasil infeksi. Nah, jadi itu tadi mengenai uji-uji diagnosis yang digunakan di laboratorium untuk pemeriksaan demam berdarah. Macam-macam metode penanggulangan. Di sini ada 3, yaitu metode lingkungan, metode biologis, dan metode kimiawi. Baik, kita masuki ke metode lingkungan. Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Metode kedua, biologis. Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik, ikan ado atau ikan cupang, dan bakteri BT-H14. Yang terakhir, metode kimiawi. Metode kimiawi ini bisa dengan pengasapan atau fogging dengan menggunakan melation dan vention berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu.
Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.